Mahabharata, diraih waktu yang menghamparkan kisah kuno tentang dua keluarga sepupu Pandawa dan Kurawa yang saling berhadapan dalam dilema terbesar umat manusia. Ini bukan sekadar perang memperebutkan mahkota, melainkan pertempuran batin di setiap hati manusia. Memilih jalan kebenaran meskipun sulit atau mengikuti nafsu dan kebatilan. Bagaimanakah takdir mempermainkan mereka? Dan bagaimanakah sebuah perang saudara mengubah sejarah selamanya? Simaklah musim ketiga masa leluhur Pandawa pada episode pertama Kaniyasa Sraya dalam kisah Mahkota Gandawara, awal dari jalan panjang. Pada episode sebelumnya telah diceritakan bahwa Raden Kaniyasa dan Arya Darmaruci tiba di Kahyangan Suralaya yang sedang porak-poranda akibat amukan Prabu Kuramba dari Pringgodani. Ambisi menikahi Batari Wilutama berubah menjadi pembalasan dendam ketika Prabu Kuramba mengenali Darmaruci sebagai keturunan dari Patih Sadaskara yang telah membunuh ayahnya. Kemarahan Prabu Kuramba nyaris membuat Darmaruci tewas, namun bisa dihentikan oleh panah Sarotama yang dilepaskan oleh Kaniyasa dan membuat Prabu Kuramba tewas seketika. Dengan tewasnya sang Prabu, pasukan Pringgodani lari kocar-kacir meninggalkan Kahyangan yang sudah hancur lebur dalam kesunyian. Pertempuran melawan pasukan raksasa dan amukan Prabu Kuramba telah usai. Kini, langit Kahyangan Suralaya perlahan menjadi terang kembali. Debu-debu halus masih melayang-layang, namun bau terbakar mulai tergantikan oleh aroma bunga surgawi. Di pelataran utama, para dewa berdiri dalam barisan yang tidak rapi. Sebagian masih terengah-engah, sebagian lagi tertunduk dalam diam. Setelah beberapa saat keheningan menguasai Suralaya, Batara Indra terlihat mulai melangkahkan kakinya. Meskipun langkah kakinya mantap, namun sorot matanya masih terlihat dengan jelas menyimpan bekas kelelahan yang dalam. Pandangannya kini berhenti pada sosok Kaniyasa yang berdiri tegak. Tubuhnya masih diliputi oleh sisa-sisa ketegangan pertempuran. Suralaya nyaris saja runtuh oleh amukan Kuramba, ucap Batara Indra pelan. Suaranya menggema lembut di antara pilar-pilar yang retak. Tangannya kini terangkat, dan cahaya berkilauan muncul di udara. Dan kau berdiri di saat segalanya hampir berakhir. Kaniyasa menunduk, merasakan jantungnya yang kini berdegup lebih cepat, ketika satu persatu pusaka kadewatan berpendar di hadapannya. Terimalah Kaniyasa, lanjut Batara Indra, nadanya kini lebih tegas. Ini bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai penanda jalan. Mahkota Gandawara turun dengan perlahan dan mengunci di kepala Kaniyasa. Ia menghela nafas tertahan saat penutup kepala Indrakala menyusul, disusul oleh dinginnya cincin tali praba yang melingkar di jarinya. Ketika gelang kaki Indra Braja terpasang, tubuhnya terasa lebih berat, seolah tanah Kahyangan sendiri menuntutnya untuk berdiri lebih tegak. Kaniyasa, apa yang kau kenakan ini bukanlah untuk kemegahan, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap langkahmu kelak akan diperhitungkan. Kaniyasa menelan ludah, merasakan dadanya yang kini terasa penuh oleh segala macam rasa. Hamba akan mengingatnya, Pikulun, katanya lirih. Suaranya bergetar, bukan oleh rasa takut, tetapi oleh beban yang baru saja diterimanya. Tak lama kemudian, Batara Narada mendekat. Senyumnya tersungking tipis, namun matanya menyiratkan kelegaan. Kaniyasa, Darmaruci, sekarang waktunya untuk kembali, ucapnya singkat. Sekejap kemudian, perjalanan turun ke Marcapada berlangsung dalam diam. Hingga tiba-tiba saja kaki mereka telah menyentuh tanah Wirata, yang segera disambut oleh suara tangis dan sorak-sorai dari semua kerabat dan penghuni istana Wirata. Dia benar-benar kembali. Terdengar bisik-bisik bercampur isak.
Prabu Basupati segera melangkah ke depan menyambut kedatangan Kaniasa. Matanya terbelalak saat melihat pakaian kebesaran yang melekat pada tubuh putra angkatnya. Nafasnya tertahan, suaranya tercekak, lalu dilepaskan perlahan. "Anakku, Nger Kaniasa," ucapnya. Suara itu pecah sebelum sempat mengeras. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kegembiraan yang hampir terasa berlebihan. Dengan terpenuhinya syarat yang pernah diucapkan oleh Dewi Kaniraras, pernikahan agung segera digelar. Pendopo istana dipenuhi cahaya dan warna. Resi Begawan Radya memimpin upacara pernikahan dengan suara yang tenang dan berwibawa. Namun, di balik senyum Dewi Kaniraras, ada bayangan yang tak sepenuhnya pergi. Beberapa hari setelah pesta pernikahan, halaman istana kembali dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan. Namun kali ini, bukan oleh perayaan maupun pesta. Beberapa punggawa kerajaan terlihat sibuk mempersiapkan sebuah kereta kencana. Prabu Durapati terlihat telah siap berdiri di samping kereta, sementara Dewi Kaniraras menatap halaman yang kini terasa berbeda dari sebelumnya. Tak lama kemudian, Empu Dewayasa melangkah mendekat. Suaranya terdengar sangat rendah dan dalam, seolah takut mengganggu ketenangan yang rapuh. "Kaniraras, izinkan Prawa dan Prawita tetap di sini." Dewi Kaniraras terdiam sesaat, tangannya gemetar mengepal di balik kain. Ia menoleh ke arah kedua anaknya. Prawa berusaha menegakkan bahu, sementara Prawita menunduk dengan jari-jarinya yang mencengkram kain ibunya. "Wirata adalah tanah kelahiran mereka," lanjut Empu Dewayasa, suaranya sedikit bergetar. "Biarkan mereka tumbuh di sini." Keheningan jatuh menyelimuti suasana sore itu. Bahkan angin sore pun seolah berhenti bernapas. Dengan napas yang tertahan, Dewi Kaniraras akhirnya mengangguk setuju. "Baik," ucapnya singkat, seakan kata itu terlalu berat jika diucapkan lebih panjang. Saat kuda mulai meringkik, roda-roda besi kereta berderak perlahan. Dewi Kaniraras melangkah naik tanpa menoleh terlalu lama. Dari balik tirai, ia terlihat menggigit bibir, menahan suara yang hampir lolos. Pemandangan di halaman mulai retak. Prawita tak kuasa lagi membendung air matanya di sela isak tangisnya yang mulai pecah. Prawa berdiri diam membeku. Matanya memerah, namun rahangnya mengeras menahan rasa yang tak kuasa ia ucapkan. Kereta kencana berderak menjauh, menyisakan debu tipis dan dua anak yang berdiri dalam sunyi. Wirata kembali dalam rengkuhan masa-masa yang tenang. Namun ketenangan itu bukanlah akhir, melainkan sebuah jeda. Apakah kedamaian Wirata akan benar-benar bertahan? Ataukah luka perpisahan ini kelak akan menumbuhkan arah takdir yang tak terduga? Kisah akan berlanjut pada episode selanjutnya dalam lakon Resi Manu Manasa. Nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah yang terus bergulir. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa.